Gajah Mada. Iya, sudah masuk di urutan yang ke 21, betul. 21 dari 30. Bahwa kisah tentang Patih Kebu Iwa dari Bedahulu begitu lengkap dalam kisah tutur masyarakat Bali. Namanya dikaitkan dengan masa pemerintahan Sri Astasura Ratna Bumi Banten dari Kerajaan Bedahulu, Ratu Tribhuwana Tunggadewi yang memerintah Kerajaan Majapahit, dan tentu saja Mahapati Hamangkubuminya yang terkemuka, Gajah Mada. Kesalahan teknis ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kisah tentang Patih Kebu Iwa dari Bedahulu begitu lekat dalam kisah tutur masyarakat Bali. Namanya dikaitkan dengan masa pemerintahan Sri Astasura Ratna Bumi Banten dari Kerajaan Bedahulu, Ratu Tribhuwana Tunggadewi yang memerintah Kerajaan Majapahit, dan tentu saja Mahapati Hamangkubuminya yang terkemuka, Gajah Mada.
Kehebatan dari Kebu Iwa benar-benar menggemparkan nyali Mahapati Gajah Mada, di mana diceritakan bahwa Gajah Mada takut berhadapan langsung dengan Kebu Iwa. Pati Gajah Mada merasakan ada kesulitan besar yang menghantui dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tetapi sumpah palapa Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara harus tetap terlaksana. Suatu hari, semua pembesar kerajaan Majapahit melakukan rapat membicarakan kerajaan Bali Aga yang tidak mau tunduk. Ratu Majapahit, Putri Tribuana Tunggadewi, lalu mengutus Gajah Mada ke Bali untuk membawa surat yang isinya seakan-akan Ratu Majapahit menginginkan persahabatan dengan Raja Bali Aga. Pati Gajah Mada, kemarilah. Hamba Putri Raja. Pati, kuperintahkan kau pergi ke kerajaan Baliaga untuk menyampaikan sepucuk surat. Baiklah, Tuan Putri, kami akan segera berangkat menuju ke kerajaan Baliaga. Keberangkatan Gajah Mada ke Bali sengaja dibuat tidak terlihat mencolok. Dia hanya ditemani beberapa orang penting sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Tetapi saat bertemu Gajah Mada dan rombongannya, Gajah Mada malah mengatupkan sembah ampun kepadanya. Maafkan kedatangan hamba tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Hamba adalah utusan dari kerajaan Majapahit. Hamba bernama Pati Gajah Mada. Kedatangan hamba atas kehendak Ratu Tribuana Tunggal ini. Baiklah Patih Gajah Mada, kami hantarkan engkau untuk menghadap gajah kami, Sri Ratna Mangku Bumi Banten. Patih Gajah Mada, kemarilah, dekatlah kepadaku. Ampun Paduka Raja, hamba diutus oleh Paduka Tuanku Putri Ratu Majapahit untuk menghadap Tuanku Raja mempersembahkan sepucuk surat. Hamba mohon ampun jika hamba membuat kekeliruan. Salam menghadap Raja Agung. Cerita apa yang kau bawa untukku? Ceritakanlah, jangan kau merasa sungkan. Akhirnya Raja pun menerima surat tersebut dan membaca isinya. Antara lain berbunyi, 1. Majapahit memohon dengan sangat agar kerajaan Bali jangan menyerang kerajaan Majapahit. 2. Mohon hubungan yang dahulu diteruskan sebagai hubungan persaudaraan. 3. Mohon kesediaannya agar Kebu Iwa diperkenankan untuk pergi ke Jawa agar dinikahkan dengan seorang putri yang kecantikannya sudah terkenal di tanah Jawa. Saat itu juga Raja Bali memerintahkan Kebu Iwa segera mempersiapkan segala sesuatunya agar pergi ke tanah Jawa dan menerima hadiah dari kerajaan Majapahit. Hai Pati Kebu Iwa, sesuai dengan isi surat yang dibawa oleh Pati Gajah Mada, maka kuperintahkan kau untuk pergi ke kerajaan Majapahit. Baiklah Rajaku, akan kujalankan perintahmu. Keesokan harinya, berangkatlah Kebu Iwa menuju tanah Jawa bersama rombongan Pati Gajah Mada dengan perahu. Sesampainya di Pulau Jawa, Kebu Iwa dipertemukan dengan sang putri cantik. Sang putri pun memberikan syarat. Mohon ampun Putri Ratu, kedatangan hamba ke sini untuk memenuhi hubungan tali persaudaraan dan sesuai isi surat. Baiklah Kebu Iwa, kusambut kedatanganmu untuk mempersundingku dengan tradisi adat Jawa. Tetapi ada satu permintaan dariku berupa mas kawin, yaitu bakal aku sumur untuk mensejahterakan rakyatku. Baiklah Tuan Putri, hamba akan laksanakan. Tanpa curiga, Kebu Iwa menyanggupi persyaratan tersebut. Maka mulailah dengan cekatan Kebu Iwa menggali sumur.
Tapi ketika dirasa cukup dalam, tiba-tiba Gajah Mada memerintahkan pasukannya untuk menimbun Kebo Iwa yang ketika itu masih berada di dasar sumur dengan batu dan tanah hingga Kebo Iwa terkubur di dalamnya. Kubur dia hidup-hidup. Tetapi lantaran kesaktiannya, batu-batu tersebut terpental ke segala. Tidak sepantasnya, wahai Pati Gajah Mada, seorang kesatria berbuat licik. Dalam pencariannya, Kebo Iwa mencari Gajah Mada hingga ke Gunung Wilis, tepatnya di desa Jogo, Kecamatan Mojo, Kediri, Jawa Timur. Pertempuran berkembang antara Kebo Iwa dan Gajah Mada berlangsung lama sekali hingga para orang menang kalah. Hei Pati Gajah Mada, tidak sepantasnya Pati dari kerajaan besar berlaku licik dan tidak pantas dilakukan oleh seorang yang mengaku sebagai negarawan. Kewajiban seorang kesatria untuk memperluas wilayah kerajaan dan mempersatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Karena Pati Kebo Iwa merupakan batu sandungan, maka wajib disingkirkan. Aku datang ke sini diperintahkan oleh rajaku yang kucintai, maka pantang bagiku untuk kembali. Namun kewajibanmu untuk mempersatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit tidak akan aku halangi, dan aku akan memberikan rahasia kematianku padamu. Kematianku terjadi jika aku dikubur dengan bubuk kapur. Ingatlah, Pati Gajah Mada, kelak negeri ini akan dijajah dengan bangsawan berkulit putih, berhidung mancung, berambut pirang. Sukmaku akan menyatu dengan mereka sampai aku merasa puas. Dan saat kerajaanmu cahayanya mulai meredup, maka saat itu Balilah yang akan memancarkan cahaya. Sejak kematian Kebo Iwa, maka dimulailah penaklukan kerajaan Bali Aga oleh Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada beserta para Arya dari Majapahit. Inilah kreasi dari arek-arek tim RT 13 RW 5 dengan mengangkat sejarah Kerajaan Majapahit dalam memperluas Nusantara di Tanah Jawa. Selamat Hari Jadi Desa Harjo Kuncaran yang ke-49. Semoga Desa Harjo Kuncaran semakin maju. Harjo Kuncaran! Terima kasih untuk sudah menyuguhkan suatu atraksi yang luar biasa.
tungkunya ya. Bisa dibuat bakar jagung, Pak. Bakar jagung bisa. Oh, tungkunya bagus sekali. Ini bukan trik apa? Apa ini? Sendok pembuat. Iya, bagus. Bisa buat apa istilah itu, kreasi tersendiri bentuk api unggun. Aduh, masih semangat masih. Ini penontonnya sudah loyo semua, masih bisa melepaskan mata. Belum ngantuk ya, tidur di alun-alun boleh, gratis, nggak bayar. Besok pagi baru kita pulang bareng-bareng ya. Sekarang kita tidur di sini bersama-sama, menisuk bareng, bersih-bersih dulu. Ini, oh ini masih punya RT 13.